Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Nandita, absen 26 kelas 106. Di sini saya ingin presentasikan tentang trias politika. Lembaga kekuasaan Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif terbagi menjadi 3. Yang pertama ada MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang Dasar. Untuk tugas atau wewenang utama untuk MPR, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah DPR, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Tugas atau wewenang utama DPR, yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang ketiga yaitu DPR, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah itu lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas atau wewenang utama DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan pusat dan daerah, pengolahan sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan ekonomi pusat dan daerah. Selanjutnya kita masuk kepada lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Tugas atau wewenang utama Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu sampailah kita kepada lembaga kekuasaan yudikatif. MA, yaitu Mahkamah Agung, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Tugas atau wewenang utama MA, Hakim Agung harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercelah, adil, profesional, dan memiliki pengalaman di bidang hukum. Yang kedua adalah MK, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tugas atau wewenang utama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Memutuskan sengketa kewenangan yang dikewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, KY, yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tugas atau wewenang utama KY yaitu anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki kepribadian yang tidak tercelah. Lalu kita fokus kepada lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian Presiden dan Wakil Presiden yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dapat dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Tugas dan wewenang utama. Yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan Kabinet. Kabinet adalah dewan pemerintahan yang terdiri dari menteri yang memiliki tugasnya masing-masing. Contoh jabatan dalam menteri. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Yang kedua, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Yang ketiga, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Lalu kita lanjut kepada daftar Presiden Indonesia. Presiden pertama IR Soekarno dengan wakilnya Dr. Muhammad Hatta pada masa jabatan 1945 sampai 1966. Presiden kedua yaitu H. Soeharto dengan wakilnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 1973 sampai 1978. Wakil kedua ada Malik dari masa jabatan 1978 hingga 1783. Wakil Presiden ketiga Umar Wihadi 1983 hingga 1888. Wakil Presiden keempat Sudarmono 1988 sehingga 1993. Wakil Presiden kelima Sutrisno 1993 hingga 1988. Yang kelima, Wakil Presiden Muhammad Soeharto yaitu B.J. Habibie 1998. Presiden Republik Indonesia yang ketiga yaitu B.J. Habibie tidak ada wakil dengan masa jabatan 1998 hingga 1999. Presiden Republik Indonesia yang keempat Abdurrahman Wahid dengan nama wakilnya Megawati SP pada masa jabatan 1999 hingga 2001. Presiden Republik Indonesia yang kelima Megawati SP dengan wakilnya Hamzah Had pada masa jabatan 2001 hingga 2004. Presiden Republik Indonesia yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya yaitu Yusuf Kala 2004 hingga 2009 dan Dr. Budiono pada masa jabatan 2009 hingga 2014. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yaitu Joko Widodo dengan nama wakilnya yaitu Yusuf Kala pada masa jabatan 2014 hingga 2019 dan nama wakilnya Ma'ruf Amin
pada masa jabatan 2019 hingga 2024. Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto, dengan wakilnya Gibran Rakabumi pada masa jabatan 2024 hingga 2029. Lalu kita fokus kepada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengertian: anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Tugas dan wewenang: pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Komisi-komisi DPR RI dan tugasnya. Komisi pertama dengan bidang tugasnya pertahanan, luar negeri, dan informasi. Komisi kedua bidang tugasnya yaitu pertahanan, pemerintahan dalam negeri, dan otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi. Kepemiluan, pertahanan, dan reforma agraria. Komisi ketiga dengan bidang tugasnya hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi keempat bidang tugasnya yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Komisi kelima bidang tugasnya yaitu penghubungan pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan perdesaan dan kawasan tinggi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Komisi keenam dalam bidang tugasnya yaitu perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standarisasi nasional. Komisi ketujuh bidang tugasnya yaitu energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Komisi ke-8 dengan bidang tugasnya yaitu agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Komisi ke-9 dengan bidang tugasnya yaitu tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Komisi ke-10 yaitu dalam bidang tugasnya terdapat pendidikan, pemuda dan keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, dan kesenian. Komisi yang terakhir yaitu Komisi 11, yaitu dalam tugasnya terdapat keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan tanpa bank. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Nelandita pamit undur diri. Terima kasih.